Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai viewers. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang cracking. Sebelumnya, kenalkan, nama saya Afrian Rizka Firmanda, NIM 1810651079. Oke, langsung saya jelaskan tentang cracking ya. Sebelum kita menjurus ke cracking, alangkah baiknya kita mengenal threat dulu. Threat yaitu aksi yang terjadi baik dalam, luar maupun sistem yang dapat mengganggu keseimbangan sistem informasi. Dan ancamannya pun itu ada 3, yaitu ancamannya dari alam, manusia maupun dari lingkungan. Dari situ terdapat jenis-jenis ancaman. Yang pertama, ancaman melawan jaringan, ancaman melawan host, dan ancaman melawan aplikasi. Kalau dari ancaman melawan jaringan, itu contohnya spoofed packet dan lain-lain. Untuk yang kedua, ancaman melawan host, contohnya buffer overflow, illicit patch maksudnya, dan lain-lain. Dan yang ketiga, ancaman melawan aplikasi, contohnya SQL injection, XSS, input tapering, dan sebagainya. Terus kita langsung menjurus ke cracking. Nah, dari intinya ini, cracking itu adalah aktivitas dari cracker yang berusaha membobol suatu sistem dengan tujuan mengambil keuntungan, merusak, bahkan menghancurkan dikarenakan motivasi tertentu. Nah, di situ kan sudah dijelaskan tentang pengertian cracking. Nah, sebutannya untuk yang melakukan cracking itu yaitu namanya cracker. Secara umum, cracker didefinisikan seseorang atau sekelompok orang yang berusaha menembus suatu sistem secara paksa, yang mana bertujuan untuk mengambil keuntungan dan melakukan perusakan dan sebagainya. Dan selanjutnya, aset apa saja yang diserang? Yang pertama yaitu hardware, yang kedua itu software. Nah, software itu lebih sering kita temui, seperti kayak aplikasi yang kita sering temui kayak apa ya, bajakan lah istilahnya kalau orang awam itu. Yang ketiga dokumentasi, yang keempat itu data, yang kelima itu komunikasi, yang keenam lingkungan, yang ketujuh itu manusia itu sendiri. Selanjutnya yaitu metodologi penyerangan cracking. Yang pertama ada footprinting, yang kedua itu scanning, yang ketiga enumerasi, yang keempat gaining access, yang kelima escalating privilege, yang keenam delivering, yang ketujuh covering tracks, yang delapan creating backdoors, dan yang terakhir denial of service. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan tentang metodologinya. Tapi mungkin kan bertanya-tanya, footprinting itu apa sih, scanner itu dan sebagainya tadi yang saya jelaskan tentang metodologinya itu. Oke, saya jelaskan. Footprinting itu metodologinya yaitu pencarian data cracker baru untuk mencari sistem yang dapat disusupi. Footprinting merupakan kegiatan mencari data yang berupa menentukan ruang lingkup atau scope aktivitas atau serangan, network, enumerating, dan menyeleksi jaringan, integrasi jaringan, dan mengintai jaringan. Terus yang kedua yaitu scanning. Scanning itu atau bahasa Indonesianya itu pemilihan sasaran lebih bersifat aktif terhadap sistem sasaran. Di sini diibaratkan cracker sudah mulai mengetuk-ngetuk dinding sistem sasaran untuk mencari apakah ada kelemahannya. Selanjutnya enumerasi. Enumerasi atau pencarian data mengenai sasaran sudah bersifat sangat intrusif. Maksudnya itu intrusif itu mengganggu terhadap suatu sistem. Di sini para penyusup dapat mencari account name yang absah, password, serta share resources yang ada. Pada tahap ini, khusus untuk sistem Windows, terdapat port 139 atau NetBIOS Session Service yang terbuka untuk
resource sharing antar pemakai dalam jaringan. Gaining access atau ya dikatakan akses ilegal telah ditetapkan adalah mencoba mendapatkan akses ke dalam suatu sistem sebagai user biasa. Terus selanjutnya escalating privilege. Escalating privilege atau menaik atau mengamankan suatu posisi, mengasumsikan bahwa penyerang sudah mendapatkan lock on access pada sistem sebagai user biasa. Yang selanjutnya pilfering atau suatu proses pencurian, proses pengumpulan informasi dimulai lagi untuk mengidentifikasi mekanisme untuk mendapatkan akses ke trash system. Selanjutnya covering tracks. Covering tracks atau menutup jejak. Begitu kontrol penuh terhadap sistem yang diperoleh, maka menutup jejak menjadi suatu prioritas. Meliputi membersihkan network log dan menggunakan hide tool seperti macam-macam toolkit dan file streaming. Yang kedelapan, creating backdoors atau membuat jalan pintas. Pintu belakang diciptakan pada berbagai bagian dari suatu sistem untuk memudahkan masuk kembali ke dalam sistem. Nah, untuk yang metodologi yang terakhir yaitu denial of service atau melumpuhkan sistem. Bukan tahapan terakhir sih, melainkan kalau penyerang sudah frustasi, tidak dapat masuk ke dalam sistem yang kuat pertahanannya, maka dapat dilakukannya adalah melumpuhkan saja sistem itu dengan menyerangnya menggunakan paket-paket data yang bertubi-tubi sampai sistem itu crash atau kacau. Selanjutnya, ciri-ciri jika mungkin aplikasinya itu diserang ataupun komputernya itu diserang, pemilik ataupun yang korban itu harus mengetahui ciri-ciri terserangnya oleh cracking. Yang pertama, pengguna bisa mengakses, bisa masuk ke jaringan tanpa nama ataupun password. Yang kedua, pengganggu bisa mengakses, merusak, mengubah atau sejenisnya terhadap data. Yang ketiga, pengganggu bisa mengambil alih kendali sistem. Yang keempat, sistem hang, gagal bekerja, reboot ataupun sistem berada dalam kondisi tidak dapat dioperasikan. Nah, kalau seperti kayak gitu, kalian harus lebih hati-hati lagi. Dan di samping itu pasti pun ada pencegahannya dari cracking tersebut. Cara pencegahannya yaitu jangan buka lampiran yang dikirim dari alamat email yang mencurigakan. Nah, kebanyakan kita itu mungkin tidak sengaja ataupun kita tidak tahu, tiba-tiba kita membuka email yang notabene itu tidak jelas asal usulnya, lalu kita buka. Nah, itu akan membahayakan pada kalian sendiri, khususnya pada sistem komputer kalian. Yang kedua, jangan pernah mengirim info perbankan atau nomor kartu kredit Anda melalui email. Terus yang ketiga, jangan gunakan wifi publik untuk aktivitas apapun yang ingin Anda jaga tetap pribadi. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.